Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Apri Joni, guru kehidupan dari Bengkulu. Kembali saya bicara tentang kehidupan. Kali ini saya awali dengan kisah nyata. Tetapi sengaja tempat dan eh, orangnya saya samarkan. Saya robah namanya. Ini terjadi sekitar tahun 2012. Sudah cukup lama, tetapi kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Itu terjadi pada sekolah itu saya juga baru dipindahkan. Jadi saya sering melewati suatu kelas. Jadi, ketika saya lewat, ada seorang anak menegur saya, "Pak!" Oh, dia kalau menegur tuh keluar suaranya keras sekali, "Pak!" Maki-maki dia. Ya mungkin karena kebiasaan juga memang di daerah itu orang biasanya ngomong keras. Jadi, "Pak!" Saya ramah, saya sambut, "Iya." Saya senyum, besok lewat lagi. Kemudian, saya masuk kelasnya, ternyata kelasnya kelas 1 masih anaknya. Jadi pada saat itu, saya perhatikan anak tadi yang menegur saya setiap lewat selalu tegur. Ya saya amati anaknya agak unik saya lihat. Jadi waktu saya masuk ke kelas, dia pinjam HP saya. Saya bilang, "Untuk apa?" Rupanya untuk main game. Jadi ketika saya mengajar, dia main game. Ya saya biarkan aja karena saya pikir daripada dia mengganggu teman-temannya, ya biar aja dia main game. Saya mengajar terus. Kemudian ada suatu ketika saya melihat dia dengan temannya marah. Marah itu, saya lihat itu marah besar itu, marah betul. Tapi ketika marah itu keluar kata-katanya kasar sekali. Semua nama binatang disebutnya. Anjing, babi, beruk, semuanya disebut. Saya lihat, ini anak kok marah begitu-gitu banget marahnya. Kemudian saya dekati dia. Saya tanyakan dengan dia, "Siapa guru yang paling kamu sukai di kelas, di sekolah ini?" Dia jawab, "Tidak ada, Pak." Saya sebutkan guru yang menurut saya favorit, saya sebutkan nama gurunya. "Kamu suka dengan ibu itu?" "Tidak." Oh, disebutkanlah semua kesalahan-kesalahan ibu itu. Saya tanya lagi temannya, "Temanmu siapa yang paling kamu sukai?" Juga tidak ada. Jadi saya perhatikan ada teman yang dekat dengan dia, selalu berdua. Saya tanyakan itu juga, "Kamu suka dengan dia?" "Tidak, Pak." "Kamu sering berjalan berdua dengan dia?" "Itu saya tidak suka dengan dia." Ya saya pikirnya anak aneh juga. Semua guru nggak ada disukai. Kemudian ada lagi suatu ketika saya melihat dia terlambat. Jadi di sekolah itu kebetulan aturannya adalah setiap anak yang terlambat itu harus melewati meja piket, lalu dikasih sanksi dulu, baru bisa masuk kelas. Dengan saya kebetulan dia bisa masuk ke kelas tanpa melewati meja piket. Berarti saya pikir anak ini pasti lewat di belakang sekolah ini. Kebetulan belakang sekolah itu memang pagarnya belum selesai. Karena di belakang itu adalah sawah. Jadi sengaja dibiarkan. Jadi kalau anak yang mau bolos, mau masuk di luar pagar itu pasti lewat sawah. Berarti anak ini lewat sawah tadi. Pas dia masuk, saya senyum. Anggap nama Denny. Denny terlambat, cantik. Silakan masuk, masuk, duduk. Silakan duduk, saya bilang. Masuk dia, duduk di belakang dia. Waktu itu dia ambil kursi belakang. Tiba-tiba dia ke depan lagi minjam HP saya. Sudah itu dia tetap main HP, main game. Kemudian saya mengajar. Setelah saya mengajar, dia datangin saya. "Pak, saya ada yang mau saya tanyakan kepada Bapak." "Tanya apa, Denny?" Saya bilang. "Benar aku ini cantik, Pak." "Kenapa kamu tanya begitu?" "Bapak ngomong aku cantik tadi." "Iya, betul. Kamu cantik. Cantik kamu, Denny." "Terus kenapa?" Lalu ceritalah dia. "Baru Bapak inilah yang seumur umur hidup aku yang ngomong aku cantik." Saya juga kaget. "Jadi selama ini kamu nggak pernah dipuji orang?" "Nggak pernah."
Saya selalu dimarahi, selalu dimaki di rumah. Di sekolah juga begitu, semua guru marahi saya, maki saya. Teman-teman juga begitu. Baru bapak lah yang ngomong aku cantik. Kamu cantik, Denny. Jadi ya sebatas itu saja. Minggu depan saya melihat dia tuh berubah. Waktu minggu depan saya lihat dia sudah pakai jilbab. Kebetulan waktu itu sekolah tidak semua anak yang pakai jilbab, masih pakai rok pendek. Nah, dia sudah pakai rok panjang dan pakai jilbab. Kemudian orang-orang pada nanya guru-guru lain, hebat ya kamu sekarang pakai jilbab. Dia selalu jawab, Pak Joni yang suruh. Selalu ngomong begitu. Jadi apa-apa saja yang perubahan dalam dirinya itu saya yang menyuruh katanya. Itu nasihat dari saya. Padahal saya tidak ada menasihatin banyak. Cuman waktu memuji itu, kemudian pernah juga memang saya katakan kalau kamu, dia kan kepingin juga ditaksir oleh cowok. Saya bilangin, ini cowok itu juga senang orang-orang yang lembut. Kamu berkata-katanya kasar, coba kamu intonasinya dipelankan, kemudian sering berkata-kata lembut, berkata-kata positif, pasti kamu disukai laki-laki. Banyak yang suka sama kamu. Kamu ini cantik. Wah, dari sejak itu dia berubah, ngomong lembut. Jadi ngomongnya pun sudah positif. Banyak terjadi perubahan pada dia. Semua guru juga heran, guru-guru lain. Ini diapakan oleh Pak Joni ini? Anak kok bisa berubah begitu drastis. Saya tidak banyak saya lakukan. Yang paling besar pengaruh dalam hidupnya adalah pujian. Dia sini mengatakan, seumur umur baru bapak itulah yang memuji saya. Menarik untuk kita bahas di sini adalah pujian. Jadi pujian bisa merubah perilaku seorang. Seorang yang biasa keras dengan pujian bisa lembut. Seorang yang biasa nakal, taruhlah nakal misalnya, bisa menjadi baik. Ya, eh, pujian itu saja. Jadi sebagai pembelajaran bagi kita, ketika kita lakukan pujian, itu bisa merubah seseorang. Mulai sekarang, sering-seringlah memuji orang-orang di sekeliling Anda, karena pujian Anda berdampak positif dalam hidupnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bapak Apri Joni, Guru Kehidupan.